Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada video kali ini Al-Faqir akan membacakan sebuah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul 26 faedah dalam mengoptimalkan keberadaan Ramadan. Yang mana video ini kami buat memang kita sedang menghadapi bulan Ramadan yang akan datang pada hari Selasa tanggal 12 ya. tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah, yang mana buku ini dikarang oleh seorang ulama yang terkemuka, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang mana juga buku ini disarikan dari beberapa kajian-kajian beliau atau khutbah-khutbah beliau atau kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah beliau, yang mana buku ini juga ya disebarluaskan ya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, walhamdulillah. Baik, kita langsung saja membacakan faedah-faedah yang sudah dituangkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Faedah yang pertama, musim-musim penuh kebaikan telah menaungi kita, dan telah datang pada kita hari-hari penuh keutamaan, kasih sayang, keberkahan, pengabulan doa, penghapus kesalahan, serta pelipat gandaan amalan kebaikan. Ramadan datang sebagai bulan pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 183 di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan penulis di sini membawakan hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan itu tiba, maka pintu surga pun dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair." Salat 5 waktu ya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan di atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa saja yang berdiri atau menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan di atas dasar keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu Syekh di sini menjelaskan, adapun makna imanan atau atas dasar keimanan dalam hadis ini, yaitu dengan membenarkan atau meyakini perkara tersebut sebagai perkara yang benar dan bagian dari ketaatan, serta meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan syariat puasa serta salat malam tersebut, dan ia juga memotivasi para hambanya untuk mengerjakannya. Sedangkan makna ihtisaban adalah mengharapkan balasan berupa pahala di sisi Allah, sehingga ketika ia berpuasa dan ketika ia salat dengan penuh kesungguhan, dia memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakannya dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa berat mengerjakannya, serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh di sini membawakan sebuah hadis lagi, dan hadis ini cukup panjang, maka kami akan membacakan terjemahannya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah datang awal malam bulan Ramadan, maka diikatlah para setan-setan dan jin-jin yang jahat. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Dan dibukalah pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Lalu ada yang berseru dari kalangan malaikat, 'Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, lakukanlah,' maksudnya kerjakanlah. 'Wahai orang-orang yang ingin kejelekan, kurangilah atau tahanlah.' Allah memiliki para hamba yang dibebaskan dari neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan." Hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa raghima anfun rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah." Merugilah seorang hamba yang Ramadan sudah hadir atau sudah datang, ya, dan dia pun berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak memperoleh ampunan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan ataupun Ramadan pergi meninggalkannya. Ya, dan ini sangat rugi sekali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Lalu faedah yang kedua, puasa merupakan bagian dari ibadah yang agung dan juga mulia, yang pahalanya akan dilipat gandakan dan diberikan balasan yang besar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ibadah ini untuk dirinya.
sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih walladhi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap amalan anak cucu Adam adalah untuk mereka sendiri kecuali puasa, maka ia adalah untukku dan aku akan yang membalasnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda setelah membacakan hadits qudsi ini, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya aroma atau bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang wanginya seperti kasturi. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia bertemu dengan waktu berbuka. Dan siapa saja yang berpuasa karena Allah ikhlas dan dia berpuasa di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mendengar adzan maghrib maka hatinya akan berbunga-bunga. Kita semuanya telah merasakan, alhamdulillah. Dan juga yang kedua adalah ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya, ia akan berbahagia atas ibadah puasanya. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala atau qala Allah Azza wa Jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya, atau dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa, karena amalan puasa tersebut adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dengan puasa tersebut hambaku meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Wahai Abu Umamah, berpuasalah karena tidak ada yang setara dengan puasa itu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tentu para pemirsa sekalian, amalan-amalan itu yang utama sangatlah banyak. Namun ketika yang bertanya di sini adalah seorang sahabat yang bernama atau berkunyah Abu Umamah, maka beliau menjawab dengan alaika bis-shaum. Wahai Abu Umamah, senantiasalah perbanyak berpuasa. Maksudnya puasa sunnah dan juga puasa Ramadan. Dan kita yang mendengar hadis ini pun juga bisa untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Walaupun amalan-amalan tersebut bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah dengan sesuai kadar niatnya.
dengan kadar sesuai keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Untuk faedah yang ketiga, mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga apa yang Al-Faqir bacakan kepada pemirsa sekalian bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.